Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Zun di sini. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan dari bagian pembuatan dan kustomisasi website, lalu membuat produk dan produk varian, dan selanjutnya di sini di video kali ini kita akan membuat shipping methods atau metode pengiriman serta membuat voucher diskon ya. Nah, untuk prerequisite-nya sendiri itu pertama kita harus mengaktifkan developer mode terlebih dahulu, kemudian pastikan modul yang kita butuhkan sudah terinstall yaitu sales, purchase, accounting, inventory, dan websites. Setelah itu tambahan terhadap database kita adalah database kita itu tidak perlu menggunakan demo data ya karena datanya sudah ditambahkan pada bagian pembuatan produk dan produk varian, serta database tersebut juga pastikan bahwa kurensinya sudah diset ke IDR atau Indonesian Rupiah. Nah, selanjutnya terdapat beberapa pengaturan perlu kita set juga, misalnya di bagian shop products. Ini adalah pengaturan khusus untuk website, di mana kita perlu mencetak pada bagian produk varian, wishlist, price list, kemudian price-nya adalah advanced price rules, kemudian discount loyalty gift card, serta product comparison tool. Dan untuk di bagian shop checkout proses itu di checklist pada bagian buy now, dan di terakhir untuk di bagian shipping, yaitu di mana shipping cost-nya kita kasih centang juga. Nah, untuk skenario kali ini, jadi ini adalah, jadi ada perusahaan Valorant Limited yang bergerak di bidang penjualan perangkat komputer beserta perlengkapannya, dan ini adalah, daftar dari produk yang dijual. Kemudian, berdasarkan produk yang dijual tersebut, Valorant Limited memberikan voucher diskon 15% untuk semua produk varian VGA. Selain itu, Valorant juga mengatur biaya pengiriman yang disediakan ke 25.000, namun untuk yang berdomisili di daerah Jabodetabek, maka biaya pengirimannya akan dikurangi menjadi 10.000 saja. Dan pengurangan biaya tersebut hanya berlaku untuk pembelian di rentang harga 800.000 ya, minimal 800.000. Baik, langsung saja kita ke database Odoo kita. Pertama yang perlu kita lakukan, kita ke bagian apps dulu ya. Bagian apps ini pastikan bahwa kita sudah menginstal modul e-commerce ya. Tapi by default ini ketika kita menggunakan modul website juga, modul e-commerce ini pasti otomatis akan langsung terinstall ya. Nah, selanjutnya kita bisa ke website di sini, tunggu sampai loadingnya selesai, lalu kita ke e-commerce, lalu kita ke discount and loyalty. Nah, di sini kita bisa memilih salah satu dari 7 pilihan ini, itu promo code, loyalty card, promotional program, coupons, one free, next order coupon, atau kita bisa membuat sendiri dengan menekan tombol create ini. Nah, di sini saya akan memasukkan nama program diskonnya, yaitu 15% off, 15% 15% off for VGA product. Artinya diskon 15% untuk semua produk VGA, for all VGA product. Nah, ini tipenya adalah kupon ya. Kemudian di sini validitasnya saya akan set ke tanggal 30 ya. Limit features-nya tidak perlu. Kemudian di sini show points unit tidak perlu juga. Di sini point unit juga tidak perlu ya. Nah, selanjutnya ini tidak perlu di-add. Ini biarkan saja, lalu kita langsung generate coupons. Nah, di sini quantity to generate-nya ini kita anonymous user, jadi misalnya kita mengenerate voucher ini sebanyak 100 voucher ya. Valid until-nya itu kita set ke tanggal 30 juga, terus langsung kita generate kupon saja. Baik, di sini kita tunggu hingga selesai. Mohon maaf, ini kita perlu set di 100 saja ya. Kemudian ini kita langsung generate coupons. Kemudian mungkin kita bisa cek lagi di sini di diskon loyalty. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi kita sudah mempunyai sekitar kurang lebih 1.100 kupon ya ini, untuk VGA products. Kita bisa menambahkan conditional rule di mana minimum quantity-nya itu tidak ada, kemudian minimum purchase-nya juga tidak perlu ya, text include juga. Kemudian produk domain-nya ini kita samain saja ya. Ini kita tidak perlu memilihnya, kemudian ini kita close saja. Produknya itu adalah
Terlalu memilih, dan ini kita masukkan kategorinya itu adalah all, kemudian produk tag-nya tidak perlu, jadi produk yang perlu kita masukkan hanyalah ini dia, Radeon 600 XT, kemudian Nvidia GeForce, karena kita hanya punya 2 produk ini ya. Kemudian kita langsung save and close saja, the value of the coupon ya. Baik, ini mungkin ada yang perlu kita edit, misalnya ini kategorinya kita kosongin saja ya. Ini kita kosongin saja, langsung save and close. Jadi cukup berlaku untuk 2 produk ini aja ya. Baik, selanjutnya kita bisa langsung kembali ke cek lagi diskon loyalty-nya. Jadi di sini sudah ada ya. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah ini jumlah kuponnya itu sebanyak ini, dan ini adalah kode-kode vouchernya ya. Nah, ini kita mungkin bisa coba dulu satu, misalnya kita kopas ininya. Baik, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita mungkin bisa ke configuration. Ini sebenarnya kita akan membuat shipping methods ya. Jadi di sini kita ke shipping methods dulu. Nah, di sini kita bukannya free delivery charge, yaitu kita nyoba jadi 10K delivery charge. Nah, ini fixed price saja, kemudian margin on rate-nya kita biarkan saja ini, amonya itu cukup. Session availability-nya misalnya di sini kita pilih Indonesia. Kemudian state yang berlaku itu hanya Jakarta, kemudian Depok. State edit misalnya di sini Depok itu Indonesia ya. Depok Indonesia. Oh, bentar. Maaf. Depok. Kemudian state ininya kita biarkan. Dan di sini harusnya kita terus Indonesia. Kemudian save and new lagi. Baik, ini kita kasih kode untuk itunya, state code. Kemudian selanjutnya adalah Bogor. Kemudian di sini BGR. Kemudian di sini Indonesia. Lalu new lagi. Kemudian Jakarta, Depok, Tangerang. Kemudian ini adalah TGR. Kemudian country-nya Indonesia. Dan terakhir yaitu Bekasi. Bekasi, kemudian di state code-nya adalah BKS. Lalu country-nya adalah Indonesia. Nah, baik, ini save and close saja. Ini bukan free charges ya ini. Ini berlaku untuk semua produk yang harganya itu sekitar 800.000. Fixed price-nya itu adalah 800, 1, 2, 3 ya. Ini 800.000 ya. Baik, mungkin bisa kita save saja di sini. Namun kita harus mengubahnya karena ini adalah free charge ya. Kita harus mengubahnya menjadi tidak perlu free, misalnya mungkin kita bisa menambahkannya saja di sini ya. Sebentar, mohon maaf, ini kita ubah dulu di sini. Misalnya di sini itu margin on rate-nya ini tidak perlu. Ini saya sudah mengubahnya di mana di sini dia sekarang adalah ya ini ya, sudah saya ubah menjadi sales price-nya menjadi 10.000. Ini adalah delivery 10.000 untuk pengiriman ya. Nah, selanjutnya mungkin saya bisa langsung kembali lagi ke discount and loyalty di sini. Yang perlu saya lakukan adalah saya menyetel public price list, di mana di sini yang perlu saya tambahkan adalah fixed price.
Baik, di sini saya sudah membuat press rules untuk ini yang produk pertama adalah Radeon 6600 6700 XT, kemudian validity-nya kita set sampai tanggal 30 ya. Maksudnya dari tanggal 16 sampai tanggal 30. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, itu adalah produk untuk Nvidia yang tadi, kemudian validitasnya sampai tanggal 16 tanggal 16 tanggal 30, kemudian di-apply juga, lalu save and close. Baik, di sini mungkin kita harus mengubah price-nya dulu ya. Di sini kita masukkan 15% diskon. Lalu di sini juga ada 15% diskon ya. Sesuai dengan kuponnya yang tadi. Baik, jika sudah kita save saja. Selanjutnya configurations untuk public price ini kita set websitenya ke website kita yaitu Valorant Store ya. Lalu udah di save saja. Selanjutnya kita bisa ke configurations lagi. Lalu kita ke payment providers di sini. Lalu kita aktifkan wire transfer. Wire transfer ini memungkinkan pengguna atau customer untuk melakukan pembayaran terhadap e-commerce kita menggunakan transfer bank ya. Nah, ini kita bisa modifikasi dulu di sini, lalu kita misalnya enable di sini. Selanjutnya di sini di message-nya kita gunakan bank account-nya itu adalah Bank Mandiri. Baik, itu cukup, lalu kita langsung transfer, kita langsung save saja maksudnya ya. Baik, selanjutnya jika sudah, kita kembali ke diskon and loyalty tadi, kemudian kita lihat dulu ini diskonnya, kita misalnya ngambil salah satu kupon yang ada di sini ya, kode kupon ada di sini, kemudian kita kembali ke website, lalu kita logout dulu dan kita coba login sebagai user ya, mencoba apakah diskon yang sudah kita terapkan ini sudah berhasil atau belum. Kita tunggu dulu. Baik, selanjutnya kita perlu melakukan logout saja dari akun administrator, kemudian kita akan coba login menggunakan akun customer ya. Ya tadi itu adalah ini, kemudian passwordnya. Nah, di sini sudah masuk ya, lalu kita ke shop. Misalnya di sini saya ingin memesan ini ya, kemudian kita langsung pencet buy now. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan diskon kode saja di sini. Hanya lalu kita apply. Sebentar, sedikit ada kesalahan ya, di mana invalid atau expired promo code di sini. Baik, mungkin selanjutnya yang perlu saya lakukan adalah harusnya kita keluar dulu dari ini, lalu kita akan kembali lagi ke akun admin dulu. Kita akan mengecek apakah di bagian price list yang sudah kita set tadi apakah sudah benar atau belum ya. Jadi kita kembali ke akun admin, lalu kita kembali ke ini ya, ke website, terus ke e-commerce di sini, lalu kita ke price list. Selanjutnya kita ke public price list ini, dan kita cek dulu apakah baik ini ada minimal quantity, kita belum set minimal quantity-nya ya. Nah, ini selanjutnya kita set lagi ke menjadi 1 ya di sini. Baik, jika sudah, mungkin kita bisa langsung kembali lagi ke website, lalu kita log out dan masuk lagi sebagai customer. Nah, kita masuk lagi sebagai customer di sini. Nah, baik, di sini kita sudah punya ada di MyCard, ya. Kita coba masukkan passwordnya dulu di sini, masukkan kode gift-nya, lalu kita coba apply dan ternyata masih belum berhasil ya di sini, teman-teman. Kita coba benerin lagi. Baik, di sini saya sudah melakukan sedikit modifikasi terhadap database-nya dan ini mungkin kita bisa
mencoba lagi ya. Di sini kita kembali ke shop, lalu kita misalnya memesan produk NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, lalu kita coba memasukkan diskon kuponnya di sini, kita coba, dan ya di sini diskon kuponnya sudah berhasil ya. Dan mungkin selanjutnya kita bisa coba apakah proses pengiriman tersebut benar-benar ada kena tercharge 10.000. Kita coba cari dulu ya di sini. Kita coba ubah dulu ini. Baik, di sini kita sudah berhasil ya di sini. Di sini ternyata shipping methodnya itu berubah menjadi free ya. Harusnya ada 10.000, jadi kita coba ganti dulu ya. Coba ganti dulu di bagian di admin. Kita kembali ke shipping methods di sini, lalu kita ke ini ya, kita hapus saja yang di sini ya. Jadi coba kita save aja ini dan kita coba ini ya. Kita coba buat satu shipping methods baru lagi, artinya ini adalah normal shipping price. Kita buat aja shipping di sini. Kemudian ini misalnya kita set ke 25.000 ya. Baik, ini kita coba save saja dan kita bisa langsung keluar lagi dan login sebagai user. Baik, di sini kita bisa coba masuk lagi di sini. Coba kita masukkan gift kodenya dulu. Kita apply dan di sini sudah berhasil ya. Coba kita sekarang proses ke checkout. Nah, di sini delivery charge kita itu sebesar 10.000 ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengubah lokasi kita yang sebelumnya di Depok itu kita ubah ke tempat lain. Misalnya di sini kita langsung saja misalnya di state province ini kita tidak bisa tambahkan hal yang baru ya. Bagaimana kalau kita pilih lagi di sini, kita pilih yang ada yang ini, dan ternyata tidak ada suitable payment yang cocok untuk lokasi itu. Jadi sepertinya itu belum berhasil, kita cuma bisa menggunakan shipment yang ini dan ini sudah berhasil ya, ada delivery charges 10K di sini.
Baik, mungkin sekian dari video pembuatan, shipping methods dan diskon voucher. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga dapat dipahami, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video yang akan datang.